Tiap tahunnya, setiap memasuki akhir bulan Oktober, kebanyakan orang biasanya merayakan yang namanya pesta kostum. Dalam rangka Halloween, sebuah perayaan yang sudah menjadi agenda tahunan menurutku. Karena dari tahun ke tahun, perayaan Halloween atau pesta kostum ini pasti selalu dilakukan bagi sebagian orang. Namaku Septri. Kejadian ini aku alami tahun lalu saat aku menjadi seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang ada di kota Bandung. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, banyaknya tugas dan pressure dari dosen-dosen terkadang membuatku butuh refreshing untuk rehat sejenak. Dan malam hari ini, aku akan menceritakan pengalaman seram yang masih belum bisa kulupakan ketika aku menyambut malam Halloween. Seperti yang aku bilang tadi, karena aku butuh refreshing, mungkin salah satu caranya adalah berkumpul dengan teman-temanku. Dan kebetulan saja hari itu tepat tanggal 31 Oktober. Aku diajak teman kampusku untuk datang ke acara pesta kostum untuk merayakan Halloween di salah satu kafe yang ada di tengah kota Bandung. Aku pun menerima ajakannya dan menyiapkan kostum yang akan aku pakai. Dan malam pun tiba. Aku pun memakai kostum Halloweenku dan berangkat menuju acara Halloween. Sampai di sana, gue lihat banyak sekali orang dengan berbagai macam kostum yang dipakai. Mulai dari kostum seram, sampai yang unik pun ada di sana. Acara berlangsung sangat meriah. Kita tertawa, bersenang-senang. Tujuan refreshingku benar-benar jadi kenyataan. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Karena sudah larut untuk pulang ke rumah, aku pun berniat untuk menginap di salah satu kosan temanku, Randi, yang berada di daerah Dago Pojok. Karena kebetulan waktu itu Randi tidak ikut acara pesta ini, dan biasanya teman-temanku pun suka menginap di sana jika pulang larut malam. Sesampainya di kosan Randi, kulihat dia sedang menonton TV. Aku pun langsung masuk dan meminjam toilet untuk membersihkan diri. Ku bilang pada Randi, Rizal juga mau menginap, kataku. Namun, sampai aku selesai dari kamar mandi pun, dia belum kunjung datang.
Aku pun menanyakan pada Rizal dengan menelponnya. Setelah ditelepon, dia bilang dia tidak jadi menginap. Katanya sih, dalam perjalanan menuju kosan Randi, dia lihat setan. Dia melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di sekitar jalan masuk komplek kosan Randi. Karena takut, akhirnya dia memutuskan untuk memutar balik dan pulang. Mendengar alasannya itu, aku pun merasa kalau dia hanya menakut-nakuti. Di malam Halloween ini, aku tidak percaya dengan Rizal. Setelah aku ceritakan pada Randi, kami pun berniat mengecek ke komplek depan untuk memastikan dan membuktikannya sendiri. Sampai di depan komplek, kami tidak melihat apa-apa dan menganggap bahwa Rizal hanya alasan saja dan menakut-nakuti. Ada-ada aja tuh si Rizal. Mana ada cewek di sini coba? Katanya dia lihat kuntilanak tuh duduk situ. Ada. Pasti dia males sih, gara-gara lagi jalan sama cewek kali. Iya nggak? Udahlah. Karena melihat tidak ada apa-apa, kami pun memutuskan untuk kembali ke kosan dan segera beristirahat. Ketika itu, kami tidak langsung tertidur. Kami mengobrol sambil tiduran dan tak terasa ketika aku lihat sudah jam 1 malam. Barulah ketika itu aku mulai mengantuk dan mulai terlelap tidur. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara telepon dari handphoneku. Aku pun mengambil handphoneku. Kulihat ada sebuah nomor tidak dikenal. Siapa nih? Subuh-subuh kayak gini. Pasti si Rizal iseng lagi nih. Halo, siapa nih? Zal, ini lo ya? Halo, ngomong dong. Udah malam. Aku pun menutup teleponnya. Aku kembali mengambil posisi tidurku. Kulihat Randi masih terlelap dalam tidurnya. Dan suara teleponku berbunyi lagi. Aku coba menghiraukannya. Namun, semakin lama malah semakin menggangguku. Aku pun mengangkatnya lagi. Nomor tidak dikenal itu. Halo? Apaan sih nih? Siapa? Halo ya Zal? Ngapain sih? Lagi tidur nih. Ngomong dong, gak usah iseng kayak gini. Halo? Hah? Seketika aku langsung terbangun
terduduk diam ketika aku mendengar suara seorang perempuan dari telepon itu. Seketika itu, tiba-tiba, astaga, ini kenapa? Lampu di kamar mulai meredup, terang, mati, hidup lagi, seperti ada yang memainkannya. Aku pun langsung coba membangunkan Randi. Ran, bangun Ran. Kenapa nih? Lampunya mati nyala lagi tuh Ran. Woi, hei. Dan tiba-tiba lampu padam dan semuanya menjadi gelap. Ran. Dan ketika lampu menyala kembali, loh, kulihat di sampingku tidak ada siapa-siapa. Randi yang tadi tidur di sampingku menghilang. Ran, lo di mana Ran? Wah, sumpah ini nggak lucu Ran. Aku pun diam keheranan sampai ada yang mengetuk pintu. Semakin lama, semakin keras. Dengan memberanikan diri, aku perlahan berjalan ke arah pintu. Perlahan-lahan ku tarik gagang pintunya. Dan ketika ku buka pintunya, astaga, berdiri sesosok perempuan dengan rambut hitam panjang. Matanya membelalak sangat bulat, melotot seakan marah kepadaku. Wajahnya pucat, memakai baju berwarna kusam dengan kakinya yang tidak memakai alas kaki. Dia pun tiba-tiba saja tersenyum dan senyumannya sangat lebar. Garis bibirnya membelah ke pipi. Dan tiba-tiba dia membuka mulutnya sambil berkata, "Tadi nyari aku ya?" Aku langsung membanting pintu, bergegas lari dan menutupi diriku dengan selimut. Jantungku berdegup semakin kencang. Kakiku mulai lemas. Sampai ada yang menarik selimutku. Perlahan sangat kuat, aku pun menahan tarikan itu. Terasa sebuah tangan seperti menarik selimutku dan kini seperti menggapai-gapai dan ada yang mencengkeram kakiku. Dan kakiku ditarik oleh sebuah tangan sampai aku pun terjatuh dari tempat tidur dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, kepalaku terasa sangat berat. Kulihat hari itu sudah pagi. Sekelilingku tak ada siapa-siapa.
Randi tidak ada. Aneh. Ku berjalan keluar kamar. Aku lihat ada penjaga kosan. Aku pun mendekatinya dan menanyakan Randi kemana. Dan badanku tiba-tiba lesu dan lemas ketika penjaga itu bilang kalau Randi sudah tidak pulang ke kosan sejak 2 hari yang lalu karena dia sedang pulang kampung ke rumah orang tuanya. Jadi yang bersamaku sejak semalam siapa? Penjaga kosan itu awalnya tidak mau bercerita apa-apa. Sampai akhirnya dia pun bilang kalau seminggu kemarin ada seorang perempuan yang menjadi korban tabrak lari di depan komplek kosan ini. Dan mungkin sosok itulah yang kulihat mendatangiku. Mungkin arwahnya tidak tenang, hingga akhirnya dia mencari jawaban dan masih ada di depan komplek kosan temanku itu. Mungkin sampai sekarang.